menyinari bumi tanpa pilih warna. Jika pendidikan ingin benar-benar menyeluruh, toleransi harus hidup di dalam jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam sekaligus pemerhati isu pendidikan dan moderasi beragama. Kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Toleransi atau Intoleransi, Arah Pengajaran Multikultural. Saya mewakili pidato ini dengan kutipan yang sudah sangat kita kenal, yakni pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, oleh Nelson Mandela. Namun hari ini saya ingin mengajak kita bertanya, apakah senjata itu masih diarahkan ke arah yang benar? Pendidikan adalah multikultural, telah lama diagungkan sebagai jawaban atas tantangan keberagaman di negara ini. Namun pertanyaan pentingnya adalah, apakah pengajaran multikultural benar-benar menciptakan generasi yang toleran? Ataukah justru tanpa kita sadari, ia menyisakan ruang bagi intoleransi yang tersembunyi? Sebuah survei di Gunung Kidul dan Kulon Progo mencatat temuan menarik sekaligus mengkhawatirkan indeks pendidikan multikultural. Terhitung tinggi, namun 7,87% siswa menyatakan setuju terhadap kekerasan atas nama agama. Apa yang bisa kita pelajari dari fakta ini? Bahwa pengenalan toleransi secara kognitif belum cukup. Tanpa sentuhan emosional dan sosial, siswa bisa saja hafal definisi toleransi, namun belum tentu menghayati dan mempraktikkannya dalam kehidupan nyata. Seringkali kita menunjukkan media sosial atau lingkungan luar sekolah atau sebagai sumber intoleransi. Namun, mari jujur, apakah pendidikan di sekolah sudah benar-benar menyentuh hati siswa? Sudahkah sekolah menjadi ruang aman untuk belajar menghargai perbedaan, bukan sekedar berbicara tentangnya? Jika nilai toleransi hanya disampaikan sebagai materi, tanpa diterjemahkan dalam bentuk praktik nyata, ia akan dangkal dan mudah runtuh saat dihadapkan pada tekanan sosial atau konflik. Lihatlah contoh dari SD Tunas Sejahtera. Sekolah ini berhasil menerapkan program lintas budaya dan antar agama. Secara konkret, anak-anak dari latar belakang berbeda tidak hanya belajar bersama, tetapi juga bermain, berdiskusi, dan saling membantu. Apa hasilnya? Muncullah empati, kepedulian, dan penghargaan terhadap perbedaan. Inilah bukti bahwa pengalaman nyata jauh lebih membekas daripada hanya sekedar teori. Ada 3 langkah kunci untuk meniru keberhasilan tersebut. Yang pertama, melatih guru agar mampu menerapkan pendekatan multikultural berbasis praktik dan dialog. Yang kedua, mendesain ulang kurikulum agar toleransi tidak hanya jadi konsep tapi benar-benar menjadi pengalaman belajar. Dan yang ketiga, menjamin semua siswa, terutama dari kalangan minoritas, merasakan hak belajar yang adil dan juga setara. Mari kita ingat bersama bahwa sekolah itu bukan hanya tempat mengajar, tetapi tempat membentuk jiwa. Toleransi tidak cukup hanya sekedar wacana dalam buku ataupun pidato, tapi dia harus menjadi budaya hidup di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Dan tanggung jawab itu bukan hanya milik guru saja, tetapi juga milik siswa, orang tua, dan para pembuat kebijakan. Sebelum kita menuntut perubahan besar, sudahkah kita memulai dari diri sendiri? Itulah tadi pidato yang saya sampaikan. Benih ditanam di tanah subur, tumbuh mekar dengan cahaya. Toleransi tak lahir dari tutur, tetapi dari sikap yang nyata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.